Assalamualaikum, Bu. Bisa saya masuk? Waalaikumsalam, nak. Ayo, mari silakan. Iya, Bu. Permisi, Bu. Iya. Duduk, nak. Nafa, kita bisa ngobrol? Apa tidak apa-apa kalau waktunya sedikit lama? Tidak apa-apa, Bu. Sejujurnya, saya memang butuh orang nih untuk menceritakan masalah saya, Bu. Terima kasih karena Ibu bersedia membantu. Iya, memang Bu Guru perhatikan akhir-akhir ini sepertinya kamu agak tertekan. Tidak ceria seperti biasanya, tidak bersemangat. Kenapa? Iya, Bu. Saya memang sejujurnya ingin menceritakan permasalahan saya ini, Bu. Jadi apa nih yang bisa Bu Guru bantu? Apa yang ingin kamu capai dalam diskusi kita kali ini? Sejujurnya, saya ingin dapat solusi dari masalah saya ini, Bu. Terus ada lagi? Saya sebenarnya punya masalah, Bu, dengan salah satu guru di kelas. Saya ingin tahu lebih jelas sih apa penyebabnya. Iya, baik. Coba bisa Naafaf ceritakan ke Ibu perasaan Naafaf sekarang ini seperti apa? Saya merasa diperlakukan, saya merasa tidak nyaman, Bu, di kelas. Saya merasa guru ini tidak berlaku adil pada saya di kelas. Akhirnya, nilai saya malah jadi rendah. Menurut Naafaf yang membuat tidak nyaman itu apa? Jadi ini saya merasa saya sering disindir, Bu, sama gurunya, jadi saya merasa tidak nyaman selama proses belajar di kelas. Maksudnya Naafaf ini dalam pembelajaran itu sering merasa disindir. Kalau boleh Bu Guru tahu, merasa tersindir seperti apa ya Naafaf ini? Sebenarnya guru ini, Bu, dia ini membuka les privat. Nah, kebetulan saya ini satu-satunya di kelas yang tidak mengikuti les privat tersebut. Saya karena itu malah sering mendapat sindiran dari Pak Guru tersebut. Karena itu saya merasa diperlakukan tidak adil, Bu. Nilai saya malah selalu lebih rendah daripada yang lain. Padahal jujur saja, Bu, saya tidak mengikuti les privat itu karena terkendala ekonomi, Bu. Jadi Naafaf ini merasa tersindir setiap pembelajaran di kelas karena Naafaf tidak ikut les privat di Pak Gurunya. Nah, betul sekali, Bu. Saya merasa seperti itu. Jadi kamu merasa tidak diberlakukan secara adil oleh Pak Guru? Iya, Bu. Betul sekali. Saya juga sering disindir di kelas karena hal tersebut. Oke. Nah, ketidaknyamanan Naafaf tadi itu karena merasa tersindir. Nah, menurut Naafaf sendiri seperti apa? Apa betul seperti itu? Meskipun saya diperlakukan tidak adil, saya tetap berusaha untuk mengikuti pembelajarannya Bapak ini sih, Bu. Saya bahkan meminjam buku teman saya yang ikut privat. Tapi nilai saya tetap rendah, Bu. Jadi begitu masalahnya. Naafaf ini sudah mencoba berusaha dengan meminjam buku temannya, tapi tetap saja nilainya masih rendah. Iya, Bu. Jadi Naafaf ini
ke depan ini rencananya seperti apa? Gini, Bu, bisa mungkin dibandingkan sama pelajaran yang lain. Iya, sembarang solusinya seperti apa? Ini kan potensinya apa ini yang digali? Iya, Bu, maksudnya tanyakan gitu. Oh, Supaya mengarahkan juga ke situ. oh iya ya. Oh, kalau dalam pembelajaran yang lain, bagaimana perasaan apa? Nah, kalau pelajaran yang lain, saya semangat, Bu, karena gurunya memperlakukan saya dengan baik. Gurunya memperhatikan keadaan muridnya. Untuk pelajaran yang lebih susah saja, saya bisa memahami karena gurunya tidak membeda-bedakan murid. Tetapi Bu, yang saya tahu di kelas sebelah ada juga yang tidak ikut privat karena masalahnya sama-sama saya, masalah ekonomi. Tapi alhamdulillah nilainya bagus daripada yang ikut privat. Oh, berarti Nafaf ini sudah paham apa yang menjadi penyebab sehingga Nafaf nilainya sering rendah akhir-akhir ini, gitu? Nah, iya Bu, berarti mungkin saya perlu bicara ya Bu dengan keadaan saya kepada Pak Rudi. Bagus sekali itu rencana Nafaf. Memang seharusnya Nafaf berkomunikasi dengan Pak Rudi. Mungkin saja itu hanya perasaan Nafaf saja, merasa diberlakukan tidak adil. Padahal Pak Guru sebenarnya tidak seperti itu. Jadi rencana Nafaf itu sangat bagus. Bangun komunikasi dengan Pak Rudi, ditanya baik-baik. Ya, Nafaf ya. Iya Bu, nanti saya akan coba Bu. Baik, nah Nafaf kira-kira untuk beberapa hari ke depan ini apa yang Nafaf akan lakukan? Nah, dan dari beberapa hal tadi yang Nafaf jelaskan ke Ibu, apa yang menjadi prioritas utama yang akan Nafaf lakukan? Sebetulnya ada banyak di kepala saya Bu, saya bingung. Ya, bisa diceritakan ke Bu Guru apa saja rencana Nafaf ini? Iya Bu. Nah, pertama-tama saya akan mencoba berdiskusi dengan Pak Rudi tentang keadaan saya selama proses bagaimana dia mengajar. Wow, bagus sekali itu Nak. Langkah yang pertama itu sangat bagus untuk kamu. Nah, selanjutnya kira-kira Nafaf ingin melakukan apa lagi ke depannya? Nah, iya Bu, nah itu dia sebenarnya saya juga sudah berencana untuk melakukan kerja kelompok kolaborasi dengan teman-teman saya di kelas yang ikut privat Bu, di tempat privat les privatnya Pak Rudi. Bahkan sebagian besar dari mereka juga dengan senang hati kok mau membantu saya dan belajar bersama. Bu Guru senang sekali Nak dengan rencana kamu ingin bekerja kelompok dengan teman-temanmu yang sudah les privat di Pak Guru. Menurut Bu Guru itu sangat bagus. Nah, apa dengan cara itu Nafaf kira-kira bisa mengejar ketinggalannya, merasa tidak diperlakukan tidak adil lagi oleh Pak Guru? Saya rasa langkah-langkah ini sudah sangat bagus Bu, karena saya pertama-tama akan berbicara langsung dengan Pak Rudi dulu terkait bagaimana perasaan saya selama beliau mengajar di kelas. Kemudian di samping itu, saya juga akan berusaha untuk meningkatkan prestasi saya dengan belajar kelompok bersama teman-teman saya. Baik, nah dari diskusi kita ini, bisakah Nafaf menceritakan kembali apa yang akan Nafaf lakukan berikutnya? Iya Bu, jadi pertama-tama saya akan bertemu dengan Pak Rudi di ruang guru.
dan kemudian saya akan meminta untuk berbicara dengan beliau. Kemudian saya akan menceritakan bagaimana masalah saya yang saya hadapi selama beliau mengajar. Saya juga akan menceritakan perasaan saya dan bagaimana alasan mengapa saya tidak mengikuti les privat beliau. Selanjutnya, setelah itu, saya akan melakukan kerja kelompok dengan teman-teman saya yang mereka semua itu mengikuti les privat dari Pak Rudi. Kemudian kami akan belajar bersama, membandingkan materi, dan mengisi kekurangan saya dari apa yang tidak saya dapat dari teman-teman saya yang ikut les privat. Dan mereka katanya dengan senang hati akan membantu saya. Bagus sekali, Nak. Jadi, kamu punya beberapa pilihan tindakan ya yang akan kamu lakukan supaya nantinya perasaan-perasaan tersindir di kelas, perasaan-perasaan kok saya dibedakan karena saya tidak ikut les privat di Pak Guru, dengan sendirinya kan tentu akan hilang, ya Nak ya? Iya Bu, begitu Bu. Iya, nah, bagus sekali Ibu, sangat suka dengan pembicaraan kita hari ini. Untuk Nafaf sendiri, Nafaf merasa tidak bahwa diskusi kita ini akan membawa perubahan yang lebih baik ke Nafaf sendiri? Iya Bu, jujur saja saya merasa lebih senang, lebih tenang hari ini perasaan saya. Iya, jadi kita sudah Nafaf ya, bukan Bu Guru, tapi Nafaf sudah membuat rencana ke depannya. Nafaf ingin berdiskusi kembali dengan Pak Rudi ya, begitu ya? Iya Bu. Ya, Nafaf juga ingin bekerja dalam kelompok, ingin bertanya ke teman-temannya yang sudah les privat di Pak Guru supaya Nafaf juga bisa terbantu. Jadi meskipun tidak secara langsung les privat ke Pak Guru, itu sama saja karena Nafaf meminjam buku-buku temannya ya, begitu ya? Iya Bu. Iya. Nah sekarang Bu Guru mau tahu nih komitmen apa yang Nafaf akan jalankan terkait dengan rencana yang Nafaf ke depannya. Nah, iya Bu, hari ini insya Allah saya akan menemui Pak Rudi setelah pulang sekolah dan saya akan membuat janji dengan beliau untuk berbicara dan untuk pertemuan selanjutnya. Terus apa lagi rencananya? Selain akan menemui Pak Guru, apa lagi? Ya, setelah itu saya akan menemui teman-teman saya kemarin memang sudah mengajak saya dan bersedia untuk menemani saya belajar kelompok, dan mereka ini semua adalah teman-teman yang memang ikut di les privat Pak Rudi, dan kami berencana akan melakukan kerja kelompok di setiap akhir sekolah dan bahkan di akhir pekan, Bu. Iya, jadi Nafaf ini berkomitmen melaksanakan dua hal. Kalau Bu Guru boleh simpulkan ya, begitu ya Nak? Iya Bu. Iya, tadi itu untuk yang pertama ingin berkonsultasi dengan Pak Rudi, gitu? Iya Bu, betul sekali. Iya, terus yang kedua tadi ingin bekerja kelompok dengan temannya, gitu ya Nak? Iya Bu. Iya, Bu Guru sangat suka, sangat senang dengan rencana Nafaf ini. Nah, terus Bu Guru mau tanya nih, kira-kira siapa ya yang dapat membantu Nafaf ketika Nafaf menjalankan komitmen ini? Nah, iya Bu, saya akan meminta Anto, Bu, untuk mengingatkan saya, Bu. Sekaligus dia juga akan menemani saya untuk bertatap muka dan bertemu dengan Pak Rudi terkait masalah saya. Dan juga dia akan membantu saya mengadakan kerja kelompok
dengan teman-teman di kelas yang lain yang mereka semuanya mengikuti les privat. Anto sendiri, Bu, yang menawarkan bantuannya pada saya. Ide yang bagus sekali untuk Nafaf. Bu Guru yakin Nafaf bisa melaksanakan? Tetap semangat sayang. Nanti ke depannya nilai Nafaf pasti akan meningkat. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Iya, atas bantuannya. terima kasih.